bisnis kok bawa-bawa agama. Dan bagi seluruh mitra, itu wajib bisnis itu bawa agama. Ya, supaya kita tidak terjerumus kepada bisnis-bisnis yang diharamkan oleh agama. Tes. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut nonton video ini, boleh sahabat semua subscribe dulu ya. Saya doakan yang subscribe segera dapat jodoh, banyak rezeki, dan ditakdirkan untuk kaya berkah. Amin. Yuk lanjut nonton video. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tauhid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan ini kita bisa jadikan sebagai wasilah untuk memperbaiki diri, sebagai kesempatan kita untuk menambah amal-amal baik kita. Dan alhamdulillah sebelumnya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mencoba menjawab banyak sekali pertanyaan dari netizen ya. Bisnis kok bawa-bawa agama? Nah, kebetulan bisnis saya di PT BES ini sering mengutarakan hal-hal yang menyangkut agama. Sering mengajak-ngajak orang untuk bebas hutang, sering mengajak-ngajak orang untuk bisnis yang bawa-bawa agama. Kok bisnis kok bawa-bawa agama? Oke, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, saya sebagai muslim ya, yang diajarkan dari kecil menjadi seorang muslim, itu diajarkan dari hal terkecil masuk toilet saja, saya itu bawa agama. Ya, masuk toilet bawa agama. Gimana cara bawa agama ke toilet? Sebelum masuk toilet, saya harus baca doa. Sebelum makan, pas makan, bawa agama. Pas pergaulan, bawa agama. Ya, apalagi bisnis ini ya, bukan hanya sekedar untung rugi, bukan hanya sekedar dapat uang, tapi bisnis ini mempengaruhi perut kita. Ketika bisnis ini tidak membawa agama, maka kita akan sembarangan melakukan bisnis, sehingga yang masuk ke perut kita bisa saja haram, bisa saja subhat. Dan ketika Masya Allah, ketika ada yang masuk satu tetes darah saja ya, yang haram, dari bisnis yang haram, maka haram hukumnya kita masuk surga. Ya Allah ya Rabbana. Ya, betapa beratnya ketika kita mencari nafkah, ketika kita menjalankan bisnis kalau tidak bawa agama. Dengan agama lah kita bisa melihat bisnis itu apakah syariah, apakah goror, apakah maisir, apakah riba, apakah zolim, apakah produknya haram atau halal. Jadi wajib bagi saya pribadi dan bagi seluruh mitra, itu wajib bisnis itu bawa agama. Ya, supaya kita tidak terjerumus kepada bisnis-bisnis yang diharamkan oleh agama karena menyangkut surga dan neraka. Ya, jadi kenapa bisnis bawa agama? Karena itu diwajibkan dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang tidak boleh itu menjual agama. Ya, menjual agama untuk kepentingan pribadi, itu yang tidak boleh. Tapi kalau bisnis bawa agama boleh. Kenapa? Karena kalau kita bisnis pakai agama, ketika kita misalkan hari ini mau jualan tapi membawa agama, dalam jualannya kita menyebut nama Allah, ketika jualannya sambil kita ngajak orang sholat, misalkan ada yang mau beli, sebelum beli sholat dulu, itu kan bawa agama. Nah, kalau kita bisnisnya bawa agama, mudah-mudahan ketika kita meninggal saat jualan, saat bisnis, mudah-mudahan matinya mati syahid. Ya, kalau kita hanya sekedar bisnis tanpa agama, sia-sia. Ya, keuntungannya hanya di dunia, di akhirat kita celaka, nauzubillahi min dzalik. Jadi jelas ya, kenapa saya selalu membawa agama. Tidak hanya bisnis saya bawa agama, berkeluarga saya bawa agama, ke toilet saya bawa agama, belajar saya bawa agama, apalagi bisnis yang menyangkut dengan perut saya. Saya harus pastikan semampu saya untuk memilih bisnis yang benar-benar terhindar dari 5 hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sahabat semuanya, bisnis yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala saya bahas di video selanjutnya. Mudah-mudahan di video ini menjawab pertanyaan kenapa kok bawa agama, karena itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tujuan kita hidup di dunia ini adalah berdakwah, mengajak orang untuk
kembali ke agama Allah, mengajak orang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baik itu bisnis itu hanya sekedar ikhtiar kita. Bisnis itu hanya sekedar sarana kita untuk kita berdakwah di jalan Allah. Ya, kita dapat uang dari bisnis untuk jalan Allah, untuk sedekah, untuk fakir miskin, untuk membangun pesantren, untuk berjihad fisabilillah. Insya Allah mudah-mudahan bisnis kita berkah, bisnis sahabat juga berkah. Kalau ada yang salah, mohon silahkan diberikan kritik dan saran yang membangun buat kami semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.